Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Semoga tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita bersama. Mari bersama kita malam hari ini akan masuk dalam acara refleksi malam dan kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kasih-Mu ajaib Bapa, sehingga kami terus dimampukan untuk menemukan penyertaan-Mu dalam segala perkara. Malam hari ini kami akan hening sejenak untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus menuntun menyertai kami, membuat kami mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan boleh pelita firman-Mu menjadi pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah, kami mendengar. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Malam hari ini kita akan bersama membaca dua bagian ayat dari firman Tuhan, tepatnya di Filemon pasal yang pertama ayat 9 dan yang ke-10. Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Penjara. Ya, satu kata yang menyiratkan banyak hal ketika itu disampaikan kepada kita. Apa yang kita bayangkan ketika kata itu disampaikan kepada kita? Penjara. Paling umum adalah bahwa penjara itu adalah sebuah bangunan di mana orang-orang tertentu yang telah divonis secara pengadilan bahwa yang bersangkutan itu dihukum, mereka akan berada dikurung di tempat tersebut. Jadi penjara kita bisa pahami secara sederhana adalah tempat bagi para hukuman untuk menjalani hukumannya. Akses kehidupannya menjadi terbatas, fasilitas hidupnya menjadi sangat minim. Bahkan dalam periode masa-masa silam, penjara itu menjadi tempat yang paling mengerikan. Terhubung dengan para algojo, terhubung dengan penderitaan, kondisi yang tidak menyenangkan. Dan yang dipastikan adalah bahwa penjara itu tempat yang penuh dengan penderitaan. Satu tempat yang paling buruk, yang mungkin pernah bisa dibayangkan dalam kehidupan kita manusia. Nah, memang penjara itu dibuat demikian dalam rangka untuk menunjukkan sebuah kejahatan itu memang setimpal dengan hukuman yang harus diterima oleh seseorang. Makanya wajar kalau kondisinya diperburuk, harapannya seseorang akan menjadi jera dan kemudian bertobat, dan kemudian ketika sudah selesai menyelesaikan masa hukumannya dia akan bebas dan kemudian tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu harapannya, itu rancangannya. Meskipun seringkali terjadi beberapa orang kambuhan berulang kali di penjara tetapi tetap saja melakukan kejahatan-kejahatan. Memang agak bersyukur ketika dalam kehidupan modern hari ini kata penjara sudah diperhalus dengan sebutan lembaga pemasyarakatan. Artinya seseorang sedang dididik untuk bukan hanya sekedar menerima hukuman tetapi ditata ulang, dikarantina, diisolasi sedemikian rupa, tetap dimanusiakan sedemikian rupa. Karena memang harapannya seseorang akan berubah dari apa yang dulu tindakan-tindakan kehidupannya itu adalah jahat, kemudian menjadi baik. Namun kenyataannya, seiring dengan berjalannya waktu, beberapa penjara justru diisi oleh orang-orang yang tidak bersalah. Karena ternyata penjara sudah terhubung kuat dengan kekuasaan. Sang penguasa yang tidak suka dengan kelompok tertentu atau orang tertentu, dia bisa saja mencari cara sedemikian rupa
untuk kemudian bisa memenjarakan orang-orang yang tidak mereka sukai. Ini memang menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan ketika yang ada di dalamnya bukan orang bersalah, tetapi orang-orang yang menjadi korban sistem, menjadi korban ketidakadilan, bahkan kesewenang-wenangan dari kekuasaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepas dari itu semua, kita tentu sepakat penjara itu adalah kondisi yang paling buruk yang pernah bisa dialami oleh seseorang. Kita membaca bagaimana sejarah juga memberitakan bagaimana orang-orang Kristen pertama, jemaat mula-mula itu juga ternyata harus mengalami yang namanya pemenjaraan. Salah satunya Paulus. Dia dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena imannya kepada Kristus. Bukankah ini menjadi satu hal yang memprihatinkan? Dia tidak melakukan kejahatan apapun, tetapi oleh mereka yang berkuasa dianggap melakukan kejahatan. Karena ada opini, ada penilaian apa yang Paulus ajarkan itu sebagai sebuah penyesatan. Sebagai sesuatu yang tidak pada lazimnya, tidak pada umumnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada satu sisi secara iman kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah penggenapan. Bagaimana Tuhan Yesus pernah menyatakan bahwa para murid akan mengalami penderitaan, harus menyangkal diri, harus berada dalam kondisi memikul salib dan seterusnya. Sebagaimana Yesus yang harus mengalami penderitaan, diejek, dicela, dihina, bahkan harus mendapatkan hukuman mati di atas kayu salib. Ternyata para murid pun pada saatnya juga akan mengalami situasi yang sama. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun harus berhadapan dengan penderitaan, kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan beberapa orang harus menjadi martir, seseorang yang harus mati kehilangan nyawanya karena mempertahankan kehidupan beriman. Beberapa yang lain tetap setia di dalam kehidupan beriman. Ini menjadi menarik. Meskipun harus dikungkung dalam sebuah pemenjaraan, ternyata banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya yang justru tetap mampu bertahan dalam kehidupan berimannya. Karena yang mereka percaya bukan persoalan sebuah konsep cara berpikir atau pengetahuan manusia semata, tetapi ternyata sebuah perjumpaan personal antara seseorang dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya pengharapan mereka di dalam Yesus Kristus, jaminan keselamatan yang ditawarkan di dalam Yesus Kristus, itulah yang membuat mereka mampu bertahan. 300 tahun pertama, jemaat mula-mula harus mengalami penganiayaan dan penindasan, tetapi mampu bertahan, mampu tetap memberitakan firman. Dan itulah salah satunya yang sekali lagi dialami oleh Paulus. Paulus dipenjara, bukan karena kejahatan, tetapi karena imannya kepada Kristus. Apakah itu membuatnya berputus asa? Membuatnya kemudian menyangkal imannya? Meskipun pada awalnya dia adalah orang yang paling bersemangat untuk memenjarakan orang-orang percaya, ternyata tidak. Justru dalam penjara dia menemukan seseorang yang bernama Onesimus yang tadinya seorang budak, entah bagaimana ceritanya, dia dipenjarakan pada penjara yang sama dan kemudian bertobat dan menjadi percaya. Kita tentu belajar mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari cerita tersebut. Bahwa dalam keadaan yang tersulit sekalipun, dalam situasi yang bagi banyak orang terhubung erat dengan satu hal yang terkait dengan penderitaan, kondisi yang tidak menyenangkan, tapi ternyata bagi orang-orang percaya justru menjadi tempat, menjadi kesempatan untuk terus memberitakan Injil, kesempatan untuk mewartakan kabar baik. Dan buahnya salah satunya yang kita baca hari ini adalah Onesimus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Onesimus adalah seorang budak yang kemungkinan besar melarikan uang tuannya, yaitu Filemon. Makanya dalam suratnya ini Paulus menghendaki agar Filemon dapat menerima kembali Onesimus ini dalam penerimaan.
Bahkan Paulus menjadikan dirinya sebagai jaminan bahwa kalau memang Onesimus itu ada hutang, dia sendiri yang akan melunaskan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata kondisi yang buruk, penjara sekalipun, tidak membuat Paulus patah semangat. Justru sekali lagi itu menjadi kesempatan bagi dia untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita, untuk menyampaikan kebenaran. Sehingga paling tidak satu nama hari itu kemudian menjadi percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan kita yang mungkin seringkali berhadapan dengan situasi yang buruk, banyak di antara kita yang bertanya, kenapa saya harus mengalami situasi yang tidak menyenangkan ini? Beberapa yang lain mungkin protes dan memberontak kepada Tuhan. Salah saya apa Tuhan? Bahkan berupaya untuk mencari jawab. Mengapa saya harus mengalami penderitaan? Mengapa saya harus mengalami kondisi-kondisi yang buruk? Dan seringkali kita tidak menemukan jawabannya. Dalam ketenangan dan keheninganlah pada akhirnya kita menemukan karya Tuhan, pekerjaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan iman kita. Karena ternyata Allah yang maha kuasa, ternyata mengatasi yang namanya segala situasi buruk sekalipun. Dia mampu menjadikan hal buruk sekalipun dalam kehidupan kita menjadi rancangan yang terbaik. Yang diperlukan adalah sebuah kesetiaan kita, kesabaran kita, ketangguhan kita untuk diproses sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya kita menemukan karya Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan iman kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, bertanya itu wajar. Mencari jawab mengapa harus mengalami penderitaan itu sesuatu yang lumrah terjadi. Paling tidak dari situ kemudian kita bisa mengevaluasi diri. Apa yang perlu ditata ulang dalam kehidupan? Atau waspada di masa yang akan datang agar tidak jatuh kepada penderitaan yang sama kembali. Tapi di balik itu semua, kita percaya bahwa dalam situasi yang terburuk sekalipun kita akan dimampukan untuk menemukan yang terbaik dalam kehidupan iman kita. Belajar dari Paulus yang menemukan Onesimus, bahkan menyebutnya sebagai seorang anakku. Sebuah hubungan yang begitu akrab, sebuah hubungan yang begitu dekat. Dan dia meminta agar Filemon menerima Onesimus kembali sebagai seorang yang sudah dimerdekakan, sebagai seorang yang diterima sebagai anak dari Paulus sendiri. Tentu itu menjadi satu perubahan yang drastis dalam kehidupan. Penjara tidak membuat Paulus menanamkan dalam pikirannya tentang kebencian, perseteruan, kemarahan, tetapi sebaliknya dia justru menghendaki sebuah perdamaian di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar, situasi terburuk apapun yang sedang kita alami, jangan sampai itu menciptakan trauma yang mendalam dalam diri kita. Jangan sampai membuat kita berputus asa. Justru dalam situasi yang terburuk seperti itu, kadang-kadang menjadi kesempatan bagi iman kita untuk terus bertumbuh. Bagi Paulus, penjara hari itu ternyata sebuah kesempatan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang seperjuangan dengan dia di dalam penjara tersebut. Orang-orang yang mengalami kondisi yang sama seperti dia. Sebuah kesempatan untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman, untuk menemukan karya Tuhan yang lebih besar. Mari kita lihat situasi terburuk apapun yang kita alami sebagai kesempatan bagi kita untuk menjadi dewasa di dalam iman. Yang kedua, kita hendak membangun sebuah persekutuan. Kita hendak membangun perdamaian. Mungkin benar bahwa kita mengalami penderitaan adalah sebuah hukuman dari Tuhan. Bisa jadi. Tapi paling tidak itu menyadarkan kita kembali untuk kemudian menata diri agar menjadi lebih baik. Berdamai dengan Tuhan kembali, mohon pengampunan.
Tapi kalau sebuah penderitaan memang harus kita alami. Meskipun kita tidak melakukan hal yang tidak benar dalam kehidupan, kita tetap percaya bahwa ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan di dalamnya, kita akan menemukan damai. Situasi yang terpuruk sekalipun, yang kemungkinan diwarnai dengan perseteruan, kemungkinan damai itu masih bisa diciptakan di dalamnya. Ketika kita sungguh-sungguh berserah dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Bukan hanya menerima Onesimus, tetapi dia juga mendidik Filemon sebagai seorang tuan yang kala itu dirugikan oleh Onesimus untuk bisa menerimanya kembali. Perdamaian pun terbangun di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman kita bukanlah sebuah konsep semata. Iman kita adalah sebuah pengalaman kehidupan. Justru dalam situasi-situasi tertentu yang terkadang di luar kemampuan kita untuk mengendalikan, disitulah iman kita akan terus bertumbuh. Iman itu keluar dari pengalaman. Iman itu sebuah pengalaman. Iman itu sebuah pengalaman. Jadi ketika kita menderita dan kita mampu tetap bertahan dalam kehidupan beriman, disitulah iman kita akan semakin kokoh di dalam Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, temukan pekerjaan Allah di dalam setiap hal yang buruk sekalipun dalam kehidupan iman kita. Temukan karya Allah yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam keadaan buruk sekalipun, hal yang baik itu pasti bisa terjadi. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan kita, menolong kita, membimbing kita. Sehingga mata hati kita dibukakan. Mata kita bukan hanya melihat apa yang terlihat, tetapi di balik itu semua ada pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita bersama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara tetap semangat apapun yang terjadi dalam kehidupan iman kita. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kasih-Mu nyata dalam setiap perkara yang kami alami. Berkat-Mu senantiasa mengalir, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Kuasa-Mu dinyatakan ketika kami lemah dan tanpa daya. Ketika kami bersembah, sujud, dan bertelut di hadapan tahta-Mu yang kudus, kuasa-Mu dinyatakan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami untuk menemukan karya-Mu yang terbaik, bahkan dalam keadaan terburuk yang pernah kami alami dalam kehidupan. Kuatkan kami untuk tetap mampu bertahan dalam situasi apapun, sehingga kami semakin dikuatkan dalam iman untuk mempercayakan kehidupan kami seutuhnya hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.